Tadi pertanyaan selanjutnya, dok, ada yang bentuknya sungkup gitu ya. Pada dasarnya, kalau dia nasalnya tidak terganggu, maka yang paling efektif adalah sesuatu yang dimasukkan ke nasalnya directly, secara langsung. Karena kenapa? Karena akan mungkin banget ini perlekatannya dia akan bergeser-geser sehingga tidak langsung direct masuk ke saluran pernafasan yang menembus ke saluran pernafasan bawah. Ada single nasal prong, bisa juga binasal prong. Dulu kami rutin memakai single nasal prong, tetapi kadang-kadang bayi suka nggak nyaman sehingga kita pindah ke binasal prong untuk transportnya. Bagaimana untuk masker seperti ini? Untuk masker seperti ini, kita biasanya tidak memilih ini jadi opsi karena kenapa? Karena kita VTP saja ataupun kita memakai sikap atau sungkup ini juga ada triknya gitu ya. Karena kalau dia tergeser tidak bisa memberikan dengan baik gitu ya, karena kan ruang ruginya dia akan jadi banyak gitu anaknya ya kalau tidak dengan baik, sehingga untuk transport tidak kita prioritaskan hal yang ini. Yang utama adalah single binasal prong atau kita berikan dengan single nasal. Dok, tapi mungkin ada kondisi tertentu. Iya betul, saya tahu. Mungkin kalau dia ada labiognathopalatus yang menggerowong bolong semua, ya mungkin ada pertimbangannya pakai ini. Tapi selama hidungnya baik-baik saja, tidak ada labiognathopalatus, jawabannya adalah binasal prong atau dengan single nasal prong. Oke, semoga terjawab tadi. Selanjutnya kita masuk saat dia di NICU. Saat di NICU kita harus tahu nih. Tadi kan saya bilang NIV ini semuanya ya, CPAP itu adalah bagian dari NIV. Pada umumnya kita pakai untuk dua kondisi. Kalau nggak bayinya apnea of prematurity, ya, atau respiratory distress. Nah, yang mana yang bisa dipakaikan respiratory distress adalah untuk yang mild ataupun yang moderate. Kalau yang severe, yang berat sudah tidak bisa lagi kalau kita memakai yang non-invasif. Biasanya kita harus pakai yang lebih tinggi lagi gitu ya. Misalnya kita intubasi namanya. Nah, untuk di NICU-nya sendiri bisa kita pakai fase akut seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Vina ya, kasusnya bagus-bagus banget gitu ya. Penyampaiannya juga bagus sekali. Atau kita pakai pasca ekstubasi atau untuk pasien-pasien dengan chronic lung disease. Nah, sekarang kita mulai dulu. Bagaimana cara saya mengaplikasikan penggunaan dari si pipe bubble ini untuk bayi baru lahir? Indikasinya biasanya buat bayi yang respiratory distress. Biasanya bayi-bayi prematur yang moderately late preterm gitu ya, bayi cukup bulan dengan distress nafas berat, atau bayinya apnea berulang, atau pasiennya post ekstubasi. Nah, kontraindikasinya harus tahu nih, kalau seandainya ada bayi perburukan nafasnya gini, yang mana sih yang saya pilih sikat dulu, yang mana yang saya harus pilih kayaknya ini nggak bisa, kita harus langsung intubasi. Poor respiratory effortnya, jadi anaknya udah gasping, jangan dikasih sikat, nggak bakalan bisa anaknya, udah mau mati anaknya. Ya, kalau beradipnu lihat dulu, kalau dia berada di penuh, dikasih CPAP, dikasih gas habis itu anaknya bangun gitu ya, boleh. Tapi kalau misalnya dia makin lambat pernafasannya, ya nggak bisa dong dengan pakai CPAP. Ya, ada fisioterakia esofagu atau hernia diafragmatika itu nggak bisa untuk pakai CPAP. Pneumotoraks ya nggak bisa juga dong pakai CPAP. Nah, bagaimana persiapannya? Nah, ini perawat nih biasanya yang jago. Sirkuitnya harus steril, ya, diisi air gitu ya, humidifier-nya, ya. Kemudian disambungkan air oksigen ke blender gitu ya. Humidifier harus dihidupkan, jangan tidak dihidupkan. Harus dihumidifikasi dengan baik. Oke? Kemudian kalau kita pakai CPAP yang Hudson, maka capnya, ukuran topinya harus benar, ya. Jangan sampai hidungnya ketarik ke belakang. Ya, kemudian disambungkan interface-nya ke sirkuit yang sudah steril. Nah, ini saya ambil dari jurnal tahun 2021 ya. Sebenarnya di jurnal aslinya ini sifatnya itu mulai dari 5. Tapi tadi yang saya sampaikan, kenapa Indonesia memilihnya mulai dari 7? Karena kita tahu kita akan mempertahankan supaya kolapsnya parunya itu lebih cepat untuk terbuka. Jadi kalau bayi baru lahir dengan RD, kita akan mulai dengan sifat 7. Nah, bagaimana kalau di ruang rawat? Ternyata sebelumnya bayinya nggak pakai alat bantu nafas, tapi apnea berulang, nah kita boleh mulai dari sifat 5. Bagaimana kalau untuk post ekstubasi? Kalau untuk post ekstubasi, karena pertimbangannya harusnya bayinya sudah stabil, maka biasanya kita pakai CPAP nggak terlalu tinggi. Kalau di sini mereka mensuggest 5. Dok, tapi di tempat saya biasanya 7. Ya nggak masalah. Kalau dia udah perbaikan, silahkan turunkan kembali.
FiO2-nya kalau untuk yang bayi dengan RD sesuai dengan target saturasi. Kalau AMNO yang berulang, FiO2-nya biasanya tidak juga terlalu tinggi. Kalau post ekstubasi, FiO2 tergantung terakhir setting di ventilatornya dia berapa. Ya. Nah, sekarang tadi saya baca di kolom chat tuh ada pertanyaan. Saya naikinnya pressure-nya dulu atau FiO2-nya dulu ya dok, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kapan saya naikin CPAP-nya dulu. Kalau para dokter, Bapak Ibu sekalian melihat nih, kok retraksinya bertambah hebat. Saturasinya nggak nyampe-nyampe ini di bawah 90%. Kalau mau lengkap pakai X-ray. Saya tidak menyarankan menunggu X-ray karena terlalu lama. Nah, saturasi oksigennya di bawah 90% nih. Maka jawabannya naikin CPAP-nya. Dok, kapan dok saya cuma naikin FiO2-nya aja? Kalau mau naikin hanya FiO2-nya saja, misalnya kita lihat dia nggak ada retraksi, atau retraksinya ringan, saturasi masih di bawah 90%, naikin aja nih FiO2-nya 5%. Tapi kalau kita sudah naikin FiO2 tadi 5%, belum sampai saturasi, 10% belum sampai saturasi, maka jawabannya PIIP-nya sekarang yang waktunya untuk dinaikkan 1. Misalnya tadi mulainya 7, ya silakan aja kita naikkan jadi 8. Oke? Nah, kalau ternyata bayinya bagus, tenang, saturasinya tercapai target, gak ada distress napas, saturasinya di antara 90-95%, bubble-nya juga bagus, suara nafasnya juga bagus, ya udah sih, tapi nggak usah kita apa-apa kan, nggak usah rubah. Oke, nah terus ini nursing care-nya pastikan ukurannya sesuai, fiksasinya benar ya, harus ada jarak nih ya, 2 mili ya, terus dan harus ada nasal care-nya, jangan sampai jadi trauma gitu. Ini mungkin nanti aspek keperawatan akan saya bahas di belakang. Nah, bagaimana untuk weaningnya? Biasanya turunkan FiO2-nya dulu gitu ya. Kalau saturasi di atas 95, FiO2-nya kita turunkan 5%. Kalau kita sudah menurunkan 10%, maka jawabannya selanjutnya adalah turunin CPAP-nya. Kalau tadinya 8 jadi 7, 7 jadi 6. Nah, terus habis itu kalau dia sudah CPAP-nya minimal, di sini pada menuliskan 4, tapi di Indonesia biasanya kita CPAP-nya CPAP 5 minimal. CPAP 5, FiO2-nya udah di bawah 25%, silakan saya untuk dilepas. Nah, kapan kita sebut dia sebagai gagal CPAP? Kalau saturasinya masih di bawah 90%, FiO2-nya sudah lebih dari 40%, PEP-nya lebih dari 8, PEP-nya 8 ya, udah PEP-nya udah 8, distress nafasnya sedang keberat, apnea berulang, ada gangguan sirkulasi, anaknya CO2-nya tinggi sekali, di atas 60, maka ini gagal CPAP, pindah ke ventilator mekanik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya setelah saya pakai CPAP, CPAP-nya ini bisa terdelivery dengan baik. Yang pertama, pakai mata dulu kita lihat indikator untuk yang dimonitoring, warna. Warnanya tadi dari pale atau dari cyanosis berubah jadi pink atau tidak. 2, work of breathing, perbaikan atau tidak. 3, saturasi oksigen, naik atau tidak. Keempat, rate-nya, perbaikan atau tidak, dan pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak. Ini untuk mencari Ehrlich syndrome. Kedua, gejala dari distressnya. Bagaimana distressnya? Retraksinya perbaikan atau tidak? Berhentinya perbaikan atau tidak? Work of breathing-nya perbaikan atau tidak? Kalau ternyata tidak, maka ini harus diterapi segera. Artinya kalau dia bertambah buruk, maka kita harus mengadjust lagi. Sifatnya harus dinaikkan dari PEP 7 menjadi 8. Ketiga, kita harus mendengarkan suara nafasnya. Oke, kita harus dengar tuh suara bubble-nya sendiri itu juga ada di dadanya. Ya, dengan kita mendengar kayak suara brrr, kan kita kan kalau dengerin pakai CPAP, pasiennya pakai CPAP kita dengerin pakai stetoskop itu, kita suka dengar suara kayak brrr gitu. Nah itu kita yakin gasnya udah sampai ke paru-paru. Bukan suara yang di luar ya, suara bubble yang di luar ya, bukan kan. Harus pakai stetoskop dengerin di paru-parunya. Nah, ternyata selama observasi kita lihat nih kok pergerakan dadanya nggak simetris. Terus habis itu perburukannya cepat gitu RR-nya. Nah ini hati-hati jangan ada pneumotoraks. Nah tanda perbaikan maka dia akan perbaikan di analisa gas darah, ronsennya perbaikan dan bayinya nyaman. Tandanya dia perburukan RR-nya naik, work of breathing-nya naik, kebutuhan O2-nya juga meningkat. Oke. Nah, tadi saya bilang kuncinya adalah kita harus bisa menghandle mesinnya tersebut. Kalau lagi kita pakai ternyata ada masalah gitu ya, ada circuit setup configuration, lihat nih, jangan-jangan ada area yang bocor, misalnya ada klep yang kelepas, gitu ya. Itu kan sering tuh klep yang kelepas sehingga gasnya nggak bisa terus, nggak bisa jalan gitu karena kan bocor gitu ya.
Nah, ini harus kita perbaikin. Yang kedua, jangan-jangan sirkuitnya nggak kompatibel gitu ya. Sirkuitnya nggak kompatibel, harus ditanya dulu ke yang punya alat, bisa atau enggak gitu ya. Kemudian yang kita lihat lagi, jangan-jangan pressure-nya nggak nyampe. Kalau pressure-nya nggak nyampe, coba dilihat mulutnya udah ketutup belum. Oh, mulutnya udah ketutup, pressure-nya tetap nggak nyampe. Ya udah, flow-nya berarti yang harus kita naikkan. Nah, kadang-kala ini chin strap tuh yang lehernya di apa, dagunya ditutup ke atas gitu ya, dagunya ditutup ke atas itu kadang-kadang saya sih nggak mau ya suruh pakai kayak gitu ya, kadang-kadang soalnya bisa gagal gitu, bayinya nggak betah gitu ya. Nah, yang terakhir adalah air di sirkuit gitu ya. Air di sirkuit ini dia akan ngeblok alirannya ya, dia akan ngeblok alirannya, maka dia akan bikin PEEP-nya itu akan jadi tinggi ya. Nah, kalau ada air di sirkuit, apa yang harus dilakukan? Ya dibuang air yang ada di sirkuitnya ya. Jangan sampai airnya itu membanjiri dari pasiennya tersebut. Kalau airnya membanjiri dari pasiennya tersebut, ya nggak akan bisa mendeliver gas dengan cukup baik ya. Nah, apa tanda bahayanya? Tanda bahayanya kalau di sini kita lihat di sini, aduh sorry ya, ini kepotong lagi, maaf ya. Kita lihat bayinya uh, bradikardi, kebutuhan oksigen yang meningkat gitu ya. Kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya X-ray dengan segera gitu ya. Distensi, abdominal distension, maka yang harus kita lakukan adalah pasang si orogastric tube-nya karena dia untuk mendekompresi. Beberapa waktu lalu saya juga dapat CPAP Bailey, ya jawabannya adalah flow-nya saya turunkan, atau pressure saya turunkan, atau rate saya turunkan. Setelah itu bayinya mungkin saya posisikan prone ya untuk mengeluarkan gasnya. Nah, kalau ini hidungnya luka gitu ya, hidungnya luka, kita lihat nih kadang-kadang hidungnya luka menyebabkan bayinya nyeri berlebihan, dia akan ngerasa sakit berlebihan gitu ya anaknya. Nanti yang ada gelisah, anaknya nggak bisa gitu proper kasih CPAP-nya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya saya weaning? Kapan kita bisa weaning? Kalau kita lihat FiO2-nya udah di bawah 25%, target saturasinya sudah sesuai target. Bayinya udah nggak ada distress lagi, gitu ya. Bayinya sudah nggak apnu, nggak bradikardi, nggak ada desaturasi dalam 6 jam terakhir. Nah, kalau FiO2-nya sudah di bawah 30%, PEP-nya boleh diturunkan sampai dia 5 cm air, dan setelah 5 cm air, FiO2 21%, boleh langsung dilepas, tidak harus step down lagi, pindah ke high flow. Ya. Kalau seperti ini, boleh untuk langsung dilepas. Nah, baru sekarang saya akan membahas aspek supportive care-nya, yaitu adalah positioning. Positioning biasanya seperti apa? Untuk di fase awal gitu ya, terutama untuk bayi yang di bawah 30 minggu, kita mintakan posisi supine terlebih dahulu. Ya, kita minta posisi yang supine terlebih dahulu, karena kalau langsung kita prone kan, untuk 72 jam awal pada bayi-bayi yang terindikasi ya di bawah 28 minggu, itu risiko IVH-nya dia akan meningkat ya, itu termasuk dari bandel IVH ya. Nah, untuk yang bayi yang udah oke gitu ya, kita lihat kita bisa kasih posisi yang supine seperti ini, dan kalau sudah bayinya masih pakai alat bantu nafas CPAP tapi ternyata bayinya gelisah, nafasnya masih belum enak dengan posisi supine, kita bisa berikan yang namanya quarter prone ya. Ini bisa lihat di guideline-nya kayak AMH, saya lihat kemarin juga dia baru diupdate, tapi untuk posisi quarter prone masih tetap mereka pertahankan ya. Pada prinsipnya kalau posisi quarter prone ini ada satu tangan yang akan memeluk nestingnya ya, akan memeluk nestnya seolah-olah seperti dia sedang memeluk satu tangannya lagi di bawah, dan ini akan baik karena dia akan membuka paru-paru dengan lebih baik. Nah, selanjutnya aspek yang akan menunjang keberhasilan dari pemberian CPAP adalah humidifikasinya. Humidifikasinya pada prinsipnya adalah kita tidak pengen udara kering yang masuk ke saluran pernafasan. Dok, sebenarnya humidifikasi itu dibutuhkan untuk kapan sih dok? Humidifikasi setiap flow gas yang kita berikan lebih dari sama dengan 2 liter per menit harus diberikan humidifikasi yang juga sudah dihangatkan. Dengan kita memberikan humidifikasi, bayinya akan bernafas dengan lebih nyaman, bukan dengan udara kering, work of breathing-nya akan menurun, tahanan jalan napasnya akan menurun, gejala-gejalanya juga akan menurun ya pada kondisi yang tersebut. Oke, nah humidifikasinya ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan adherence-nya dan kenyamanan dari bayinya tersebut. Nah, dampak dari humidifikasi
Kalau dia nggak adekuat ya, hidungnya bisa kering. Hidungnya bisa kering, nanti sekretnya jadi banyak di daerah situ. Dia akan meningkatkan muscle airway resistance dan work of breathing-nya dia akan meningkat. Lendirnya jadi banyak, sekretnya jadi retensi banyak, atelektasisnya juga jadi bisa terjadi karena lendirnya tersebut kan. Dan biasanya compliance-nya jadi akan meningkat. Apa yang faktor yang mempengaruhi humidifikasi? Leak-nya besar atau tidak, ya, masker yang digunakan atau masalah yang digunakan gitu ya. Kemudian berapa pressure yang diberikan serta suhu lingkungannya berapa. Selanjutnya aspek yang berikutnya lagi adalah kita akan lihat adalah muscle care. Saya tahu sekarang perawat-perawat mah udah jago banget, saya bahkan juga bisa tahu di tempat saya udah nggak ada itu cedera hidungnya. Hebat perawat-perawat kita ya. Tapi tetap ini saya akan ingatkan kembali bahwa masih mungkin yang memakai interface nasal akan mengalami cedera hidung seperti ini. Ya, biasanya ini karena apa? Misalignment atau fiksasinya nggak tepat gitu. Jadi ketekan akhirnya jadi ulkus di daerah situ jadi nekrotik. Kalau ringan dia masih kemerahan, hiperemia, sedang itu dia udah mulai perdarahan, yang berat dia udah nekrosis seperti ini. Nah, supaya nggak terjadi cedera demikian, nggak jadi terjadi cedera demikian, maka harus dimonitoring dengan ketat. Ini ada monitoring trauma hidung dan cedera, ya. Kita harus periksa visi secara teratur, posisinya tepat, jaraknya lebih dari 2 mm antara septum hidung dan prong, gasnya harus dihumidifikasi, ya. Dan harus dikasih ada barier ya, barier hidrokoloid gitu ya. Dan kalau seandainya itu terinfeksi, kita harus berikan salep antibiotik. Nah, ini harus dikerjakan setiap shift sehingga begitu ada yang mulai cedera, kita langsung untuk pastikan dia bisa termonitor dengan baik. Nah, bagaimana? Ada alternatif lainnya nggak? Ada alternatif lainnya bisa menggunakan nasal mask. Tapi biasanya pilihan utama adalah yang dari nasal terlebih dahulu. Kapan kita pakai dia nasal mask? Biasanya kalau ini udah menunjukkan mulai cedera, kita bisa selang-seling dengan pemberian dengan nasal mask. Ini sudah ada penelitiannya ya. Dapat dipertimbangkan untuk mengurangi cedera hidung. Dia risikonya lebih rendah untuk terjadi cedera hidung ya bila dibandingkan bisa nasal prong. Tapi memang agak tricky untuk pendekatannya. Sehingga yang lebih banyak dipakai adalah binasal prong. Oke, nah selanjutnya beberapa slide saya terakhir. Komplikasi adalah CPAP Bailey. Tapi syaratnya ini bayinya harus well ya, harus baik gitu ya. Bedakan sama neck anaknya. Ya, anak ini masih harus happy aja, cuma memang perutnya buncit gitu. Dibuktikannya dengan apa? Ronsen. Ronsennya nggak ada ketemu kenapa-napa gitu ya. Anaknya normal-normal aja. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini adalah pasang OGT untuk dekompresi. Dok, bagaimana kalau bayinya minum? 1 jam setelah minum, OGT-nya silahkan dibuka. Itu bisa untuk dekompresi. Kedua, kalau BAB-nya nggak lancar, kita bisa gunakan glycerin rektal untuk bayinya BAB. Ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC-nya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Nurse Juanda. Saya on time ya selesainya ya. Pas ya, nggak ke molor ya. Ya lu, oke, terdengar dok. Oke, tadi Terdengar. suaranya hilang sebentar. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Putri. Sangat luar biasa sekali penyampaian materinya terkait teori ya untuk CPAP. Kalau tadi kita di yang pertama dengan Dokter Vina langsung ke kasus. Nah, ketika dengan Dokter Putri ini kita mengetahui untuk teorinya seperti apa sih. Nah, kalau tadi Dokter Vina kan ya mungkin di daerah tidak sesuai nih sama teori, tetapi bisa dilakukan gitu. Nah, kalau untuk Dokter Putri sudah yang benar-benar sesuai dengan teoritisnya. Baik dok, kita masuk ke sesi diskusi ya dok. Tapi kita rehat sejenak terlebih dahulu biar dokter bisa tarik nafas dulu. Mungkin kalau mau minum, minum dulu boleh dok. Terima kasih. Oke. Baik rekan-rekan semua, kita akan kembali untuk ke sesi diskusi bersama Dokter Putri setelah yang satu ini.
masih di acara seminar terkait topik CPAP ya, CPAP as a non-invasive method. How far do you know? Yang diselenggarakan oleh tim IO Faste tentunya bekerja sama dengan RSPI, Sulianti Saroso, dan juga Dregar. Baik rekan-rekan semua, kita sudah mendengarkan materi dari Dokter Putri yang sangat luar biasa sekali. Tentu akan menambah ilmu kita terkait tentang CPAP ya, dan juga tadi beliau sudah menjelaskan secara basic terkait CPAP, bahkan gagal CPAP seperti apa dan sampai ke humidifikasi. Dan kita akan masuk ke sesi diskusi rekan-rekan semua. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Oke, sudah ada. Mungkin Aitanti Lindawati, saya persilahkan. Aitanti Lindawati bisa dibantu untuk dibuka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Selamat pagi, Kak Juanda, Dokter Putri. Perkenalkan, saya Aitanti dari RSUD Ciawi Bogor. Izin bertanya, Dok. Tadi kan disebutkan sama Dokter Putri kalau kontraindikasi pemasangan CPAP itu salah satunya yang pneumotoraks sama hernia diafragma ya. Apabila kita menemukan pasien tersebut dan mengalami distres napas, sebaiknya alat bantu napas apa ya, Dok, yang diberikan terhadap bayi tersebut? Terus satu lagi, Dok, apabila kita mendapatkan pasien dengan luka bakar yang di muka, seperti kemarin ada yang luka bakar di mulut sama hidung, terus mengalami distres napas juga, sebaiknya alat bantu napas apa yang diberikannya, Dok? Soalnya kan kalau CPAP itu mengganggu hidung sama mulutnya karena terdapat luka bakar. Paling itu aja, Dok. Kak Juanda, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aitanti. Jadi pertanyaannya ada dua nih, Dok. Terkait tadi untuk masalah pada pasien yang kontraindikasi untuk pemakaian CPAP. Nah, itu bisa diganti dengan apa? Dan termasuk seperti yang luka bakar juga ya, untuk pemilihannya selain CPAP itu alternatifnya apa gitu, Dok? Ya, baik. Jadi kalau pasiennya pneumotoraks, misalnya kita lihat dia tension ya, tension pneumotoraks, maka itu dia kalau dia tension pneumotoraks biasanya anaknya udah desaturasi hebat gitu ya. Dan apalagi kalau dia hernia diafragma gitu ya, anaknya ya di hernia diafragma pasti udah terdesak, dia desak banget ya. Jawabannya adalah diintubasi, dia masuk ke ventilator mekanik. Nah, terus jadi dia pakai pindah ke ventilasi mekanik langsung, jadi udah nggak mungkin lagi di non invasif apapun ya enggak ya. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua, kalau maksudnya tuh hidungnya udah luka ya, gitu ya pertanyaannya Iya, ya, Dok. Iya, iya, luka bakar ya. Iya, iya, luka ada Nah, luka bakar, Dok. bakar, Dok. jadi maksudnya ini kan si septumnya ini udah orang bilang growing ya, udah nekrotik gitu ya maksudnya ya. Iya, Ya, betul ya. Nah, itu dilihat dulu kalau naresnya dia masih bisa ditembus dengan cara kalau kita pakein sungkup masker gitu ya, dia tidak distres, tidak retraksi, maka jawabannya adalah kita ganti dulu ke masker. Nah, kan ada tuh ya device interface, ada yang bentuknya masker tuh, yang masker yang hanya di hidungnya saja. Nah, itu bisa menjadi alternatif. Tadi saya sampaikan di slide saya, mungkin 4 slide saya terakhir ya, itu bisa menjadi alternatif kalau seandainya hidungnya sudah growing seperti itu. Tetapi kadangkala ini biasanya pasiennya sebenarnya memang masih butuh alat bantu nafas non invasif. Terus waktu kita berikan di sini ternyata tuh ada kruste-krustenya yang mengganggu pasasenya. Nah, sehingga akhirnya itu meningkatkan resistensinya kan, jadi kan nggak bisa tembus kan udara masuk ke dalam. Ya kalau demikian ya nggak bisa lagi, maka jawabannya adalah di intubasi. Ya, jadi alternatifnya dari nasal bisa pindah ke mas. Kalau mas dia tetap nggak bisa, ya jawabannya intubasi. Ya, ini untuk Ya, interface-nya. baik. Ini itu ya. ya, baik, Dok. Terima Ya, karena kasih. memang Terima kalau untuk kasih luka ya. oh, kita harus memperhatikan supaya kita tidak menambah cedera ya, Dok ya, fokusnya ya, sehingga kita harus memilih alternatif yang sesuai. Baik, saya persilahkan lagi untuk yang bertanya dulu ya, Dok ya, secara langsung karena banyak juga nih yang sudah raise hand. Boleh dibantu? Hmm, Fahrul Riza?
Bisa dibantu? Oke. Ya, baik. Saya persilahkan untuk Fahru Riza. Ada? Jika tidak, kita beralih. Ada? Tidak ada? Baik. Boleh dibantu sekarang untuk Maria Indrayati. Ada? Maria, boleh dibuka mic-nya? Iya, selamat siang waktu Oke, baik. Maluku Tenggara. Oke, baik. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Dok, maaf saya izin nanya, kalau misalnya pasien dengan PJB, kita boleh nggak pakai CPAP? Terus kalau misalnya kita pakai CPAP, settingannya yang pasnya gimana ya? Soalnya di kita lagi ada pasien PJB, dia lagi pakai tepis. Tapi flow oksigennya tuh nggak bisa kita turunkan dari 10. Kalau misalnya kita turunkan dari 10, sianosis langsung pasiennya. Jadi kemarin kita rencana mau winning ke CPAP, tapi emang nggak bisa. Jadi sekarang sementara masih pakai tepis. Kalau misalnya boleh pakai CPAP, settingannya gimana? Terus eh, mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Iya, Mak, jangan dulu pergi dulu. Tadi waktu pakai tipis, kan pakai Mm-mm. flow-nya itu kan berarti kan gas flow-nya itu kan 10 Ya, liter ya. ya, Betul ya? ya, PEP ya, yang Dok. terbaca di tipisnya berapa, Bu? PEP yang terbaca di tepisnya itu 7, Dok. PEP-nya 7. Ya, Yang terbacanya 7. ya. Berarti kalau dengan tipis resusitator, PEP-nya terbaca 7 dengan flow 10, maka jawabannya pindah ke CPAP, pindah ke CPAP bubble, flow-nya kasih 10, PEP-nya dibikin 7. Nah, kayak gitu. Nah, nanti tinggal lihat. Hmm. Kalau dia bubble-nya kenceng banget di luar, yang bubble airnya itu kenceng banget, blub, 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 kayak gitu, maka turunkan dari 10 ke 9 ke 8 anaknya. Tapi harus sama pembandingnya, 7 ke 7. Jadi jangan 7 ke CPAP 5. Nah, pertanyaannya adalah pasien penyakit jantung bawaan boleh pakai CPAP nggak? Ya boleh aja. Kalau dia memang eh, ada kondisi failed-nya ya, jadi dia membutuhkan distress pernafasan yang nggak baik, pernafasan yang nggak baik, dia ada distress nafas gitu ya, atau anaknya oksigenasinya memang tidak baik, ya kita akan berikan CPAP anaknya untuk mempertahankan pertukaran gas O2 dan CO2-nya tetap baik. Jadi gitu Bu, boleh ya Bu ya jawabannya ya Bu? Ya, Iya, Dok. cukup ya, Mas Maria ya. Siap. Luar biasa nih. Terima kasih, Dok. Dari Terima kasih jauh ya. sekali ya. Dari Maluku Utara tadi ya, Iya, ya. luar biasa. Semangat sekali untuk belajar. Iya, Dokter. Oke, Ya, baik. terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, kita mencoba untuk ke kolom chat dulu ya, Dok. Iya boleh. Oke, ini ada dari Nurse Ima Yuningsih. Izin bertanya, Dok, pada alat CPAP humidifier sebaiknya disetting di gambar masker CPAP atau ETT, Dok. Bagaimana bila humidifier menunjukkan angka 39 derajat Celcius dan tubing terasa panas? Mohon arahannya, Dok. Ya, bagus. Bagus banget ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama, di yang di setting yang gambarnya invasif atau non invasif gitu ya. Jawabannya yang di settingnya di invasif. Jadi waktu itu kita juga pernah bertanya ke vendornya adalah yang di settingnya di invasif. Karena kenapa? Untuk neonatus sensornya tersebut dia akan mendeteksi untuk pernafasannya dan itu akan dihangatkan untuk sampai ke paru-parunya. Nah, justru tenang-tenang aja kalau masih 39 derajat, nggak masalah, dia mentolerir 37 sampai 40 derajat. Jadi artinya boleh-boleh saja 37 sampai 40 derajat, nggak ada masalah. Untuk humidifikasinya ya. Nah, justru yang nggak boleh adalah kalau dia dapatnya tuh di bawah 36,5, banjir tuh habis itu sirkuitnya yang ada ya. Jadi artinya kalau seandainya nih kita lihat lagi nih, tadi pakainya yang sungkup gitu, pindahin dulu ke yang invasif. Terus ternyata suhunya diraba hangat 39, nggak apa-apa, lanjut aja silahkan. Tapi ternyata kita raba lagi, ternyata 35 derajat. Bisa kita restart lagi atau kita matikan, terus kita hidupkan lagi, baru nanti dia akan balik lagi, suhunya bisa naik menjadi 36,5 atau 37.
selama kabel sensornya masih baik. Ya, Oke, baik. Cukup jelas ya. Jadi kita memang harus memilih untuk yang invasif ya dok ya, bukan walaupun sebenarnya si PEP non-invasif metode, tapi yang dipilih ya, pada pilihannya adalah invasif gitu ya. iya betul. Hmm. Oke, baik. Pertanyaan satu lagi dari chat terkait untuk nutrisi juga nih dihubungkan dengan si PEP nih dok. Izin bertanya dokter, untuk pemasangan OGT pada bayi yang terpasang si PEP dilakukan segera setelah terpasang atau dilihat klinisnya dulu, ada distended atau tidak gitu dok. Oke, bagus banget nih pertanyaan ini, bagus banget senang deh saya. Jadi yang pertama adalah kalau kita meresusitasi, ada gas masuk dalam 2 menit itu akan berpotensi gas terperangkap di dalam saluran cerna. Ribet dok bahasanya, iya pokoknya intinya gasnya masuk ketahan di dalam saluran cerna, nanti lambat keluarnya yang kita sebut sifat Bailey gitu anaknya ya. Nah, sejak kapan dipasang? Sejak dari ruang resusitasinya. Jadi kalau misalnya tadi kita VTP nih, kita VTP anaknya, tek 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 terus anaknya bangun gitu ya. Kita udah VTP 2 menit, ya udah. Misalnya kita udah VTP 2 menit terus anaknya bangun tapi di stres napas terus kita pakai CPAP. Ya udah saat itu kita pasang OGT-nya untuk mendekompresi. Jadi tidak menunggu perutnya distensi dulu. Jadi sejak awal sudah dipasang orogastric tube-nya. Dok, Oke. kami nggak keburu dok kalau pasangnya di ruang resusitasi. Ya udah pasang aja di nicunya ntar OGT-nya. Tapi pada prinsipnya tidak menunggu perutnya kembung. Sejak awal memang itu adalah protapnya. Begitu kita pasang sesuatu yang non invasif, maka udara yang masuk harus bisa dikeluarkan. Kita pasang orogastric tube untuk dekompresi. Ya, Baik, berarti segera mungkin ya dok ya, ya, tidak perlu kita melihat perut atau klinisnya untuk distended dulu, tetapi sudah langsung kita pasang. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan kepada Dokter Putri. Oke, Afriyati, boleh dibantu untuk dibuka. Asriyati. Oke, sudah bisa dibantu untuk dibuka. Oke, baik. Selamat siang, Asriyati. Boleh dibuka mic-nya dan juga kamera. Ya, makasih Mas Juanda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Dokter Putri, ada kondisi ketika pemasangan CPAP itu kita kadang dianjurkan untuk memakai PEP4, dok, PP4. Nah, itu di kondisi-kondisi bagaimana aja, dok, diperuntukkan untuk PEP4 itu, dan sebagai perawat itu apa yang menjadi observasi kami untuk ketika pasien berada di kondisi memakai PEP4. Itu aja, dok. Terima kasih. ya, terima kasih. Wah, bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah, dok, sebenarnya CPAP itu terendah 5 apa 4 gitu ya. Itu dulu ya, kita mulai dari situ dulu ya. CPAP itu yang paling rendah di kepustakaan boleh sampai 4 cm air. Tetapi kita di Indonesia memang lazimnya kita memakai 5 cm air. Setelah 5 cm air dan ternyata anaknya sudah relatif tidak ada distres nafas, baik saturasi tercapai, kita silakan lepas. Tapi memang betul ada kondisi tertentu yang biasanya kita turunkan CPAP hingga 4 cm air. Pada kondisi yang mana nih? Biasanya gini, kita pakai CPAP 5 cm air. FiO2-nya udah 21%. Saturasinya tercapai, bagus banget anaknya, bagus. Tapi begitu dilepas, anaknya mulai tuh takipu lagi, kembali gitu. Nah, pada kondisi demikian, biasanya udah untuk pasien yang kronik, jarang untuk pasien yang akut. Untuk pasien yang kronik, maka silakan kita boleh turunkan menjadi CPAP 4 cm air. Kalau pasien yang akut biasanya enggak, dia langsung cepat perbaikannya. CPAP 5, habis itu selesai lepas. Nah, jadi tadi itu saya jawabannya biasanya untuk yang kronik. Nah, yang kedua adalah apa saya sebagai perawat saya harus mengobservasinya gitu ya. Pada dasarnya saat kita memakai ventilasi non invasif
atau kita memakai ventilasi invasif, selalu harus bertanya, kenapa saya harus memakai alat ini? Jadi selalu harus balik lagi ke pertanyaannya. Indikasinya apa anak ini dipakein? Dok, indikasinya karena apnea of prematurity. Oke, jawaban yang dievaluasi adalah apnea gimana? Perbaikan atau lebih sering? Kalau lebih sering, harus naik setting. Kalau dia perbaikan, tahan setting. Kalau dia hilang, turun setting. Gitu kan jawabannya. Kedua, dia pakainya karena apa indikasinya? Tadi karena distress nafasnya berat. Ya sudah, berarti yang diobservasi adalah distress nafasnya. Distress nafasnya bagaimana? Distress nafasnya perbaikan. Kalau perbaikan turun setting, bisa juga tahan setting, tapi kalau perburukan silakan untuk naik setting. Nah, selanjutnya adalah parameter yang akhir, karena biasanya gejalanya akan muncul takipnu dulu, retraksi, merintih, baru biasanya saturasinya dia akan drop, dia akan jatuh. Baru parameter yang selanjutnya yang kita observasi adalah saturasinya, tercapai atau tidak. Ternyata ya jangan saturasinya begitu sifatnya diturunkan 4, karena PEEP 4 itu, PEP dia akan bisa berkomponen di oksigenasi ya. Ini sekalian tadi saya jawab nih pertanyaan ini oksigenasi atau ventilasi gitu ya. Secara letterlock dulu kita diajarin tuh adalah komponen oksigenasi itu adalah MAP sama FiO2. Ventilasi, ingat aja rumusnya minute ventilation, volume tidal dikali CO2. Ternyata nggak ada pembagian yang benar-benar saklek di antara itu. Gitu. Tapi hanya untuk memudahkan boleh demikian. Nah kalau kita ketahui PEEP dalam hal ini di CPAP, PEEP itu dia yang paling nendang untuk menaikkan mean airway pressure. Mean airway pressure itu paru-paru tetap terjaga terbuka terus. Dengan sendirinya kalau paru-paru dia kebuka, udah pasti O2 yang disedot makin banyak, CO2 yang dibuang akan jadi lebih banyak. Jadi dia terdampak oksigenasi dan di hasil akhir dia akan terdampak membuang CO2 dengan lebih baik. Jadi dua-duanya bisa dia dapatkan ya dengan dia memakai dengan CPAP seperti ini. Semoga terjawab ya. Ya dok, makasih dok. Iya, makasih. Ya baik, luar biasa sekali ya untuk sesi diskusi kita. Masih banyak sekali nih dok yang antusias ingin bertanya, baik yang ingin bertanya secara langsung ataupun di kolom chat banyak sekali. Tetapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Jadi kita sudahi ya dok ya untuk sesi diskusi kita pada saat ini ya dok. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Kirain masih panjang. Ya udah, oke. Terima kasih banyak ya, Nurse Juanda, dan tentunya Bapak Ibu dokter, perawat sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kalau saya terlalu semangat banget ngomongnya karena emang saya orangnya semangat gini. Oke deh, makasih ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dokter Putri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami tentunya. Dan